Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangosari TV, kembali lagi dengan saya Mila Hajirotima di Kabar Bangosari. Pemirsa, berita Bangosari TV kali ini mengenai Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, menghadiri Indonesia Afrika CEO Forum 2025 yang berlangsung di Saxon Hotel, Johannesburg, Jumat tanggal 21 November tahun 2025. Forum ini terselenggara bersamaan dengan rangkaian KTT G20 dan menjadi momentum penting untuk mengonsolidasikan peluang investasi, memperkuat kerjasama perdagangan, serta mendorong sinergi strategis antara pelaku usaha Indonesia dan Afrika Selatan. Good afternoon, everyone. Warm greetings from President Prabowo to all of you, and also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. And I think this is a huge step to strengthen our relationship, and our commitment to expand collaboration with Africa remains very strong. With collaboration, the emerging economies can shape the future. Global growth must not only be strong, but also fair and inclusive. The visit of President Ramaphosa a few weeks ago to Indonesia reflects deep cooperation between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is good news for all of you. No more visa. And also to push trade and investment on agriculture and energy. Indonesia also committed to expand outbound investment in South Africa. South Africa is our strategic partner and gateway to the African market. At the same time, Indonesia also offers industrial capacity, human resources, manufacturing network, technology, and entry to ASEAN market. The launch of Indonesia and South Africa High-Level Business Council demonstrate how government and private sector can work together. I also welcome the signing of MOU on strategic industry today. I hope this will bring great benefits for both countries. In closing, I want to emphasize on our commitment to improve investment and economic cooperation with Africa. So if there are any issues, please inform us. Here with me is one of our best ministers, vice ministers, and ambassadors, and of course, our friend from Kadin, Indonesia. And we stand open to assist all of you because Africa is the continent that will set the pace of tomorrow. Africa is growing really fast and full of potential. Africa is the future, and Indonesia wants to build that future together with Africa. Thank you. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Afrika Selatan dan seluruh mitra industri yang turut menginisiasi pembentukan platform kerjasama ini.
Ia menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Afrika Selatan memiliki fondasi historis kuat sejak Konferensi Asia-Afrika 1955 dan kini memasuki fase kerjasama ekonomi yang semakin konkret. Pertemuan ini juga menandai peluncuran awal Indonesia South Africa High Level Business Council (ISAHLBC), sebuah mekanisme yang dirancang untuk mempertemukan pemerintah, pelaku industri, dan investor kedua negara guna mempercepat implementasi proyek prioritas dan kolaborasi lintas sektor. ISAHLBC dijadwalkan menjadi forum tahunan yang akan bergilir antara Johannesburg dan Jakarta. Kegiatan ini sekaligus merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan penguatan diplomasi ekonomi Indonesia terutama dengan negara-negara Global South. Presiden meminta agar peluang kerjasama strategis, termasuk energi, pertahanan, infrastruktur, dan rantai pasok industri, diakselerasi melalui kemitraan konkret antara pemerintah dan sektor swasta sebagai bagian dari strategi percepatan ekonomi Indonesia dan peningkatan kehadiran strategis di kawasan Afrika. Pertemuan ini adalah langkah besar untuk memperkuat hubungan dan kolaborasi ekonomi antara kedua negara, ujarnya. Wapres menambahkan bahwa komitmen Indonesia dalam mendorong kolaborasi strategis, terutama terkait energi, industri pertahanan, teknologi, serta pembangunan rantai pasok global, semakin relevan di tengah dinamika ekonomi global. Dengan kolaborasi, ekonomi yang sedang tumbuh dapat mengubah masa depan secara lebih adil dan inklusif, lanjutnya. Wapres juga menyoroti keputusan kedua negara untuk menerapkan kebijakan bebas visa sebagai langkah konkret untuk mempercepat pertukaran ekonomi, bisnis, dan masyarakat. Dengan kebijakan bebas visa, mobilitas pelaku usaha, investor, dan masyarakat akan semakin mudah. Dan ini akan membuka peluang baru yang lebih besar bagi kedua negara, ucapnya. Menutup sambutan, Wapres menegaskan kesiapan pemerintah untuk mendukung sektor bisnis kedua negara dalam merealisasikan kesepakatan baru yang muncul dari forum ini. Afrika adalah masa depan, dan Indonesia ingin membangun masa depan bersama Afrika, tegasnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk memastikan kerjasama ekonomi Indonesia-Afrika Selatan terukur dan berkelanjutan. Demikianlah kabar Bangun Sore kali ini. Kita akan kembali di kabar Bangun Sore berikutnya. Saya Mila Hajar Fatimah beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.